everyone, I'm Teresia Febiang Reini. My student number is 20190020010. In this video, I want to finish my final examination about translating and interpreting. Pertama adalah Brian Lin dalam perlombaan dunia untuk vaksin orang terhadap COVID-19. Afrika jatuh jauh di belakang benua, 1,3 miliar orang menghadapi kekurangan vaksin, sama seperti gelombang baru infeksi meningkat di Afrika Selatan. Hanya sekitar 8% populasi sudah sepenuhnya divaksin. Informasi dikumpulkan oleh Johns Hopkins Universitas menunjukkan Afrika Selatan memiliki benua ekonomi terkuat dan itu coronavirus caseload terbesar. Ratusan ribu pekerja kesehatan di negara ini. Banyak dari mereka berhadapan dengan virus setiap hari. Masih di negeri Afrika adalah negara terbesar dengan lebih dari 200 juta orang, hanya 1% dari orang-orang yang sepenuhnya dilindungi. Dengan 50 juta orang bahkan lebih rendah. Uganda telah mengambil suntikan vaksin dari daerah pedesaan dan membawanya ke kota-kota karena persediaan menipis. Cat baru saja mulai memberikan suntikan vaksin pertamanya akhir pekan ini, dan setidaknya 5 suku Afrika lainnya belum memberikan vaksin apapun yang dilaporkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa Afrika memiliki kekurangan suntikan sebanyak 700 juta COVID-19. Dikatakan pekan lalu bahwa pengiriman vaksin ke benua telah datang untuk hampir berhenti. WHO mengatakan kekurangan parah terjadi bersamaan dengan meningkatnya infeksi virus di seluruh Afrika. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan kadang-kadang membuat frustasi. Direktur CDC, Dr. John dan Kinga Song, dia adalah seorang ahli virus di Kamerun. WHO sedang mencoba untuk memastikan bahwa beberapa negara termiskin di dunia mendapatkan cukup vaksin, dan Kang Song mengatakan bahwa negara-negara seperti itu tidak mungkin bersaing dengan negara-negara lain di pasar internasional untuk vaksin. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Inggris telah sepenuhnya divaksin lebih dari 40% dari negara-negara populasi mereka di Eropa. Di Eropa adalah sekitar lebih dari 20% cakupan. Perancis dan Jerman bahkan menawarkan suntikan kepada kaum muda yang sangat berisiko terkena penyakit serius dari COVID-19. Negara-negara miskin telah lama memperingatkan tentang ketidaksetaraan vaksin, mengatakan mereka takut negara-negara kaya akan terus membangun pasokan vaksin. Negara-negara miskin telah lama memperingatkan tentang ketidaksetaraan vaksin. Mereka mengatakan takut negara-negara kaya akan terus membangun pasokan vaksin dosis. Lagu Kinga berjudul Para Pemimpin Negara-negara Kaya minggu ini pada kelompok 7 untuk berbagai persediaan vaksin. Saya ingin percaya bahwa negara-negara G7 sebagian besar telah menyimpan dosis berlebihan vaksin. Ingin berada di sisi kanan sejarah, saya katakan kita perlu benar-benar melihat vaksin ini, bukan hanya janji dan kebaikan. Yang lain bahkan lebih belak-belakan tentang perlunya bertindak. Pengacara hak asasi manusia Afrika Selatan Fatima Hassan, ini gila, mengatakan miliarder Inggris filantropis Mo Ibrahim yang bernama bom di Sudan menambah
suaranya terhadap masalah ini. Berbicara kepada Associated Press, dia mengkritik kompetisi vaksin di seluruh dunia. Dia menambahkan bahwa frasa tidak ada yang aman sampai semua orang aman sering diulang oleh para pemimpin negara-negara kaya tidak berarti apa-apa kecuali mereka berbagi vaksin kelebihan mereka. Mereka mengatakan bahwa sementara mereka penimbunan vaksin yang Ibrahim katakan dapat Anda teruskan pembicaraan berhenti. Hanya berbicara seperti burung beo, apakah Anda benar-benar berhenti? Orang-orang sekarat, waktu telah melawan kita. Ia mengumumkan bahwa pihaknya akan membagikan 25 juta dosis berlebihan vaksin dalam berbagai negara yang membutuhkan di Amerika Selatan dan Tengah, Asia, dan Afrika. US juga diharapkan untuk menyumbangkan 500 juta lebih vaksin dosis di seluruh dunia selama tahun depan. Itu akan menjadi tambahan dari 80 juta dosis yang telah dijanjikan. Aku Brian Lin. Kau pernah lihat tiram jelek? Itu adalah istilah farmers tiram. Digunakan untuk hewan laut ketika kerang mereka mendapatkan terlalu besar untuk menjual ke restoran makanan laut. Setiap tahun, para petani menumbuhkan ice term dengan ukuran yang tepat. Jadi orang-orang di restoran akan menikmati makanan mereka jika mereka mendapatkan restoran terlalu besar. Tidak lagi ingin membelinya. Jadi tahun lalu ketika banyak restoran seafood di Amerika Serikat ditutup karena peternak tiram 19 kehilangan kesempatan untuk menjual produk mereka. Tiba-tiba mereka punya banyak keburukan dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu adalah masalah besar. Sampai program konservasi datang untuk menyelamatkan. Program ini disebut pendukung tiram aquaculture dan restorasi atau sakit. T membeli lebih dari 5 juta tiram dengan biaya sekitar 2 juta dolar dari petani di pantai timur Amerika Serikat dan di negara bagian Washington. Setelah mereka menempel ke struktur dalam air, mereka bisa hidup untuk beberapa tahun. Mereka membantu menciptakan lingkungan yang baik untuk kehidupan laut lainnya. Harapannya adalah bahwa tiram akan membantu membersihkan air dan juga memiliki bayi. Chris Burtis adalah seorang peternak tiram di negara bagian Maine. Dia disebut Prakram, semacam penyelamat hidup. Para petani mengambil tiram hidup yang telah besar untuk dijual dan mengirimnya ke tempat-tempat seperti The Great Bay di daerah timur laut New Hampshire. Tiram ditempatkan di air di lokasi khusus yang disebut Greaves. Lisa Calvo menjalankan Sweet Amelia Oyster Farm di New Jersey Selatan. Melihat dia mengatakan program itu membantu bisnisnya melawan pandemi dan tetap mengapung. Seorang person yang tidak tahu malu menyumbangkan uang ke program yang diorganisasi oleh Pew, Perwalian Amal dan Konservasi Alam. Kelompok bekerja sama dengan US Department of Agriculture dan National Oceanic and Atmospheric Administration yang menjalankan program serupa di bagian lain. Calvo memulai peternakan sekitar 20 tahun yang lalu. Dia menjual tiramnya ke restoran dekat
Philadelphia, Pennsylvania, dan mereka menjualnya di kota-kota sepanjang laut di New Jersey. Tiram siap untuk dijual ketika mereka berusia sekitar 2 tahun. Ketika semua restoran mulai tutup, dia bilang dia panik dan semua telur saya berada di keranjang restoran. Ia bisa memperoleh sekitar setengah dari jumlah uang yang biasa ia peroleh dengan menjual tiram-tiramnya ke program itu. Itu lebih baik daripada tidak. Program ini membantunya membayar karyawannya dan bersiap-siap untuk tur suara berikutnya. Bahkan uang allowed dia untuk tumbuh tiram bahwa dia bisa menjual tahun ini ketika harga kembali normal. Dia mengatakan bekerja untuk menjaga agar tiram-tiram besar tetap sehat ketika mereka tidak dapat dijual. Mendengar usahanya dan dia tidak bisa menyerah pada tiram muda baik. Saya tidak bisa begitu saja meninggalkan peternakan karena ada begitu banyak tenaga kerja intensif khususnya selama musim semi dan summer. Selalu Anda tumbuh dengan cepat. Kau tak bisa pergi begitu saja dari peternakan tiram dan kembali saat pasar sedang bagus. Calvo bukan hanya seorang petani tiram sebelum dia memulai peternakannya. Dia belajar ilmu laut. Dia mengatakan program ini harus memulihkan terumbu karang dan membantu tiram dan hewan laut lainnya. Tiram dapat hidup selama 5-6 tahun. Jadi, mereka akan menghasilkan tiram muda selama bertahun-tahun. Yang penting, alam konservasi mengatakan ada 85% lebih sedikit terumbu rooster daripada di masa lalu karena penyakit. Keberanian dan overfishing serupa. Program yang lebih kecil berhasil di masa lalu di laut lepas pantai New Hampshire. Raymond Grizzle adalah seorang profesor Universitas of New Hampshire. Dia studi tiram. Dia belajar tiram. Dia mengatakan proyek ini adalah percobaan yang baik. Kami berharap untuk yang terbaik. Ini hampir pasti bahwa mereka akan melakukan beberapa kebaikan, katanya. Calvo mengatakan program ini membantu dia selama waktu yang buruk, tapi pelajaran bisnis dia belajar selama pandemi akan dapat membantunya masa depan. Sekarang dia bisa menjual alat cuci ini ke pelanggan yang datang ke peternakannya. Ia juga menjual barang-barang dari para produsen lainnya di daerahnya. Satu hampir berharap saya telah menanam lebih banyak tiram tahun lalu. Dia bilang malam sekarang di restoran bahkan belum sepenuhnya dibuka dan mereka sudah memesan lebih banyak tiram dari yang pernah mereka miliki. Aku dan Del gratis. Terima kasih.